Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bari'il khalaiqi ajma'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal imamil mursalin. Habibina wa habibi ilahil alamin bil qasimil mustafa Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-mayamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ikhwani wal akhwat rahimakumullah. Malam ini kita duduk bersama untuk memperingati hari kelahiran manusia yang amat agung dari keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidah Zainab, putri daripada Sayyidah Fatimah Zahra alaiha salatu wassalam. Sayyidah Zainab adalah manusia yang keagungan dan kemuliaannya diriwayatkan oleh seluruh kaum muslimin. Semua madhab menceritakan tentang keagungan dan kebesaran Sayyidah Zainab alaiha salatu wassalam. Pertama-tama ingin saya sampaikan tahniah kepada seluruh kaum mukminin dimanapun Anda berada akan kelahiran seorang manusia agung ini. Mudah-mudahan pertemuan kita malam ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyidah Zainab alaiha salatu wassalam lahir tepat tanggal 5 Jumadil Ula, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar bahwa cucunya Sayyidah Zainab itu lahir, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatanginya, kemudian mengambilnya, dirangkulnya dan ditaruh di dadanya, diciumi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biasanya orang yang ketika mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala seorang cucu, tentu sang kakek akan merasa gembira dan senang. Hatinya berbunga-bunga karena mendapatkan seorang cucu. Tetapi berbeda dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau menciumi cucunya bernama Sayyidah Zainab, wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tampak bersedih, menangis, meneteskan air mata. Kemudian Sayyidah Fatimah Zahra alaiha salatu wassalam bertanya kepada sang ayah, "Ma yubkika ya abati?" Apa yang membuat engkau bersedih dan menangis, wahai ayahku? Kata Sayyidah Fatimah Zahra. La abqallahu ainan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membuat engkau menangis. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Fatimah, i'lami anna hadzal binta ba'di wa ba'daki." Kata Rasulullah, "Ketahuilah wahai putriku Fatimah, bahwa anak perempuan ini setelahku dan setelah kematianmu nanti, dia akan mendapatkan tunsabbu 'alaihal masa'ib war razaya." Semua penderitaan, bencana dan musibah dia akan menghadapinya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menciumi Sayyidah Zainab yang masih bayi, Rasulullah pun menangis. Ketika Salman Al-Farisi datang menjumpai Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam,
untuk menyampaikan tahniah, ucapan selamat atas karunia yang Allah berikan kepadanya seorang putri, Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam pun menangis dan bersedih. Ketika ditanya, Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam menjelaskan seperti yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salman Al-Farisi, seorang sahabat yang sangat setia kepada Rasulullah dan keluarganya, juga ikut bersedih, ikut merasakan penderitaan yang akan dihadapi oleh Sayyidah Zainab. Saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti Sayyidah Zainab ini, untuk memberikan nama pun bukan orang tuanya yang memberikan nama. Dan ini menggambarkan betapa agungnya pribadi Zainab ini. Ketika Sayyidah Fatimah alaihi salatu wassalam membawa putrinya kepada sang suami, berikan nama putrimu ini, Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam mengatakan, aku tidak akan mendahului orang yang aku hormati, yaitu Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika bayi ini dibawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pun juga mengatakan, aku tidak ingin mendahului kekasihku Allah Subhanahu wa taala. Maka turunlah Jibril yang kemudian memerintahkan kepada Rasulullah untuk memberikan nama Zainab. Putri Fatimah Zahra bernama Zainab adalah sebuah nama yang diturunkan melalui Jibril dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah kelebihan yang dimiliki oleh Sayyidah Zainab. Akan tetapi kaum muslimin sebagian besar tidak pernah memahami tentang keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kadang-kadang berpikir agak aneh seseorang mengaku dirinya sebagai pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka merasa mengharap syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi pada saat yang sama mereka tidak pernah memahami dan tidak pernah mengenal keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak orang yang tidak mengenal Fatimah Zahra, posisi Fatimah Zahra, peran Fatimah Zahra. Berapa banyak umat Islam yang tidak memahami tentang Imamul Hasan, peran Imamul Hasan, demikian pula tentang Imam Husain. Apalagi Sayyidah Zainab, hampir umat Islam secara keseluruhan tidak memahami tentang siapa Zainab dan apa peran daripada Sayyidah Zainab dari keturunan Fatimah Zahra alaihi salatu wassalam. Heran, mereka mengharap syafaat Rasulullah, tetapi pada saat yang sama mereka tidak pernah mengenal keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara sekalian, keagungan pribadi seseorang tidak dilihat dari sisi penampilannya, tetapi juga dilihat dari sisi peran yang diperankan oleh seseorang tersebut. Anda akan dianggap sebagai orang besar, Anda akan dianggap sebagai orang yang berguna dan mulia, bukan karena penampilan fisik kalian, bukan karena kekayaan yang Anda miliki, tetapi peran kalian di tengah-tengah umat apa? Kontribusi kalian terhadap umat apa? Kontribusimu di dalam dakwah agama apa? Peran inilah yang akan menentukan kepribadian seseorang, agung ataukah tidak, mulia ataukah tidak, terhormat ataukah tidak, adalah dilihat perannya di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, kita semua juga harus merenung tentang diri kita, tentang hidup kita ini yang tidak akan pernah lama. Apa yang sudah kita berikan kepada umat, apa yang sudah kita khidmatkan kepada umat, dan apa yang sudah, peran apa yang kita ambil di dalam gerakan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Sayyidah Zainab meskipun dia adalah seorang perempuan, tetapi beliau memiliki peran yang sangat besar di dalam membangun masyarakat dan dakwah agama Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama di dalam menghadapi bencana dan penderitaan setelah Rasulullah meninggal, setelah Fatimah Zahra meninggal, setelah Imam Ali bin Abi Thalib. Intinya bahwa setelah mereka, orang tua mereka tidak ada semua, Sayyidah Zainab menghadapi tantangan yang sangat luar biasa. Para nabi Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan kedudukan dan maqam yang sangat tinggi di hadapan Allah, mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kalanya mereka diselamatkan oleh Allah, bencana itu tidak terjadi. Ada kalanya terjadi, tetapi mereka tidak begitu sabar. Berbeda dengan Sayyidah Zainab alaihi salatu wassalam. Adam alaihi salatu wassalam itu dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari surga satu kali. Dan karena penyesalannya, Adam alaihi salatu wassalam menangis terus menerus. Makanya Adam disebut sebagai orang yang suka menangis. Dikeluarkan dari surga dan satu kali. Tetapi Sayyidah Zainab alaihi salatu wassalam dikeluarkan dari surga dua kali, yaitu ketika dia meninggalkan Madinatul Munawwarah, tempat di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal. Itu adalah sebuah surga duniawi. Dan kemudian dia tinggal di Karbala. Dia meninggalkan Karbala dalam keadaan teraniaya, dalam keadaan dijadikan sebagai tawanan. Karbala, tempat yang suci, adalah sebuah surga. Adam alaihi salatu wassalam diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan putranya yang namanya Habil, dibunuh oleh saudaranya. Adam alaihi salatu wassalam menangis, bersedih. Tetapi saudara sekalian, Sayyidah Zainab, dia merasa bukan hanya kehilangan anaknya, tetapi telah kehilangan ayahnya, kehilangan kakeknya Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kehilangan ayahnya Ali bin Abi Thalib, terbunuh di tengah-tengah umat. Ibunya Fatimah Zahra alaihi salatu wassalam meninggal dalam keadaan menderita karena disakiti. Saudaranya Imamul Hasan wal Husain terbunuh di hadapannya. Dan dia juga mengorbankan dua putranya di padang Karbala untuk membela Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Inilah Sayyidah Zainab. Peran Sayyidah Zainab sedemikian besar dalam dakwah dan gerakan Islam, terutama dalam gerakan padang Karbala yang dilakukan oleh Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Setiap kali orang berbicara tentang Imamul Husain alaihi salatu wassalam, maka yang teringat dalam benak orang itu adalah Sayyidah Zainab. Ketika orang berziarah kepada Imamul Husain alaihi salatu wassalam, yang diingat dalam benak orang itu pasti Sayyidah Zainab. Dan ketika orang menangisi tentang Imam Husain, yang diingat juga Sayyidah Zainab. Jadi Sayyidah Zainab memiliki peran yang sangat besar yang tidak bisa dipisahkan dari gerakan dakwah yang dilakukan oleh Imamul Husain di padang Karbala. Inilah Sayyidah Zainab. Oleh karena itu, ketika dia menghadapi berbagai tantangan, Sayyidah Zainab tetap sabar. Oleh karenanya beliau disebut sebagai Ummul Masa'ib, orang yang menghadapi bencana yang sangat besar. Bahkan bencana para nabi pun tidak sebesar seperti yang dihadapi oleh Sayyidah Zainab. Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam adalah salah satu nabi ulul azmi minar rusul. Nabi pertama yang diangkat oleh Allah sebagai ulul azmi. Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam, dia hidup bersama umatnya, bersama kaumnya sekitar 1000 tahun, kurang 50 tahun. Alfa sanah
atau illa khamsina aman. Jadi 1000 kurang 50 tahun, 950 tahun. Nabiullah Nuh diejek oleh umatnya, direndahkan oleh kaumnya, diremehkan oleh kaumnya. Dia memikirkan tentang kaumnya karena merendahkan, menolak dakwah yang dilakukan oleh Nabiullah Nuh. Nabiullah Nuh pun menangis sepanjang zaman. Kenapa disebut Nuh? Dinamakan Nuh karena diambil dari kata naha, niyaha, menangis. Asli nama daripada Nabiullah Nuh adalah Abdurrahman atau Abdul Ghaffar kalau salah dalam riwayat Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asli nama Nabiullah Nuh adalah Abdul Ghaffar. Tetapi dinamakan Nuh dikarenakan setiap hari menangis selama hampir 1000 tahun. Menangisi tentang umatnya yang meremehkan dia, yang merendahkan dia. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doanya Nabiullah Nuh dan kaumnya dibasmi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah memerintahkan Nabiullah Nuh untuk membuat bahtera yang kemudian satu generasi ditenggelamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi Sayyidah Zainab alaiha salatu wassalam, beliau mendapatkan ujian yang sangat sedemikian rupa yang dilakukan oleh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Zainab dihinakan, keluarganya dihinakan dan dianggap sebagai orang asing sama sekali. Tetapi Sayyidah Zainab bersabar dan dia tidak minta kepada Allah agar ditenggelamkan umat ini. Padahal mereka layak untuk ditenggelamkan oleh Allah. Mereka sudah tidak lagi menghargai nabinya, tidak menghargai keluarga nabinya. Nuh alaihi salatu wassalam meminta kepada Allah ditenggelamkan, dihancurkanlah umat manusia satu generasi. Kemudian yang selamat mulai bahtera Nabiullah Nuh, itulah yang kemudian berlanjut hingga sekarang ini. Sayyidah Zainab al-Aqilah bersabar menghadapi semua tantangan. Ibrahim alaihi salatu wassalam diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyembelih putranya Ismail. Tetapi apa yang dilakukan Nabi Ibrahim diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fafadahu bidhibhin azim. Allah subhanahu wa ta'ala menggantikan pengorbanan Ismail itu dengan domba dari surga. Ibrahim alaihi salatu wassalam, dia tidak pernah merasakan penderitaan bagaimana menyaksikan sang putra disembelih. Ibrahim tidak pernah merasa melihat bagaimana putranya mengeluarkan darah dari lehernya. Ibrahim tidak pernah menyaksikan bagaimana kepala putranya terlepas dari lehernya. Tetapi Sayyidah Zainab alaiha salatu wassalam menyaksikan itu semua. Menyaksikan saudaranya Al-Husain dipotong lehernya, menyaksikan jeritan yang dilakukan oleh Imamul Husain, mendengarkan jeritan keluarganya, keponakannya di hadapan Sayyidah Zainab. Tetapi Sayyidah Zainab tetap bersabar. Inilah Sayyidah Zainab, wanita agung keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan oleh Sayyidah Zainab dengan pengorbanan itu? Kalau Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih putranya Ismail dan dilakukan oleh Ibrahim, tetapi kemudian digantikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sayyidah Zainab semua pengorbanan keluarganya, saudaranya, anaknya, keponakannya, semua. Sayyidah Zainab hanya berdoa kepada Allah, Allahumma taqabbal minna hadzal qurban. Ya Allah, terimalah pengorbanan kami dari kami. Terimalah pendekatan pengorbanan kami ini, semua aku berikan demi Engkau ya Allah. Sayyidah Zainab. Kalimat Sayyidah Zainab ini diabadikan dalam sejarah.
dan seluruh kaum muslimin membacanya. Ibrahim alaihi salatu wassalam diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang kedua kalinya, yaitu Ibrahim dilempar oleh Namrud di tengah-tengah bara api yang menyala, yang sangat luar biasa. Dalam riwayat disebutkan sekiranya berapa puluh atau ribuan kilometer burung melewati dari atas api itu, maka dia akan terjatuh, terbakar. Ibrahim alaihi salatu wassalam dilempar oleh Namrud ke dalam api untuk dibunuh. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkannya dari kebakaran itu. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya nar kuni bardan wa salama ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin dan menyelamatkan Ibrahim. Ibrahim tidak pernah merasakan rasa panasnya api. Ibrahim tidak pernah merasa dia terbakar dalam tubuhnya, karena dia begitu api menyala dan Ibrahim dilempar ke dalamnya, ternyata api itu menjadi dingin dan menyelamatkan. Kisah ini diabadikan di dalam Al-Quranul Karim. Tetapi saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Sayyidah Zainab diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan api yang dilakukan oleh Bani Umayyah di padang Karbala. Di padang Karbala ketika semua terbunuh, Imamul Husain terbunuh, saudaranya terbunuh, anaknya terbunuh, yang ada hanya Imam Ali Zainal Abidin alaihi salatu wassalam berada di dalam kemah. Saat ketika mereka membakar kemah-kemah keluarga Rasulullah di padang Karbala, semua para wanita, anak-anak kecil dari keluarga Rasulullah melarikan diri. Ada yang kakinya terbakar, ada yang semua karena api dibakar oleh Bani Umayyah. Dan itu disaksikan oleh Sayyidah Zainab. Di dalam riwayat disebutkan, Imam Ali Zainal Abidin alaihi salatu wassalam dalam peristiwa Karbala, beliau dalam keadaan sakit. Dia tidak mampu berdiri, dia tidak mampu berjalan. Ketika kemah-kemah itu telah dibakar dan semua orang berlari, Sayyidah Zainab tetap berdiri tegak, menjaga di tengah-tengah kebakaran itu, di tengah-tengah api. Kemudian dia mendatangi Imam Ali Zainal Abidin alaihi salatu wassalam. Dia bertanya, wahai Ali Zainal Abidin, mereka telah membakar kemah-kemah kami dan api telah membakar semuanya ini. Apa pendapatmu? Imam Ali Zainal Abidin alaihi salatu wassalam mengatakan, alaikunna bil firari ilal baida. Kalian para wanita harus melarikan diri ke padang pasir, tanpa tuan, tanpa penyelamat. Semua lari, semua meninggalkan tempat yang dibakar itu, kecuali Sayyidah Zainab alaihi salatu wassalam. Dia tetap duduk, dia tetap berdiri tegak. Kadang-kadang dia menoleh ke kanan dan ke kiri, kadang-kadang dia mengangkat wajahnya ke langit sambil berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang dia mendatangi, melihat Imam Ali Zainal Abidin alaihi salatu wassalam. Seseorang datang, kemudian bertanya kepada Sayyidah Zainab, wahai fulana, kenapa engkau tidak melarikan diri dari kebakaran ini? Apa jawaban jawaban Sayyidah Zainab? Sayyidah Zainab mengatakan, dia mengatakan, sungguh kami ya Syekh, inna lana alilan, kami ini ada orang yang sedang sakit. Salah satu dari kami dalam keadaan sakit, dia tidak mampu berdiri, dia tidak mau bangkit, tidak mampu bangkit untuk berjalan sama sekali. Lalu bagaimana aku harus meninggalkannya sendirinya, sementara api sudah meliputi mereka, mengepung dianya. Ini loh peran Sayyidah Zainab di padang Karbala. Sayyidah Zainab tidak hanya berpikir untuk dirinya sendiri,
tetapi berpikir tentang saudaranya Al-Imamul Husain. Sayyidah Zainab sedemikian rupa terhadap Imamul Husain bukan karena dia sebagai saudara keluarga atau saudara kandungnya, tetapi kesetiaan Sayyidah Zainab kepada Imamul Husain alaihissalatu wassalam karena Imam Husain sebagai imamnya, sebagai pegangannya, yang setiap umat muslim harus menjaganya. Ini yang dilakukan oleh Sayyidah Zainab. Saudara sekalian, sedemikian dahsyat penderitaan yang dihadapi oleh Sayyidah Zainab. Dalam riwayat ketika kebangkitan Mukhtar Al-Thaqafi, setelah sekian lama, sekian tahun terjadi pergerakan sampai Mukhtar Al-Thaqafi ini melakukan kebangkitan untuk melawan kekuasaan Bani Umayyah saat itu. Dia melakukan balas dendam terhadap siapapun yang terlibat di dalam perang Karbala. Al-Khawli, salah satu tentara Bani Umayyah yang sangat kejam. Ketika mereka ditangkap, kemudian didatangkan kepada Mukhtar Al-Thaqafi, dihadapkan kepada Mukhtar, dan Mukhtar bertanya, "Wahai Khawli, apa yang engkau lakukan di padang Karbala saat itu?" Al-Khawli dia mengatakan, "Aku masuk, datang ke kemahnya Ali Zainal Abidin, kemudian barangnya aku ambil dari tempat tidurnya. Saya juga menarik kerudung yang dikenakan oleh Zainab, dan saya juga mengambil kedua al-qurt, kedua anting-antingnya dari telinganya." Kata Mukhtar Al-Thaqafi bertanya, "Apa yang diucapkan Sayyidah Zainab saat itu kepadamu?" Al-Khawli mengatakan, dia mengatakan kepadaku, dia mengatakan, "Qata'allahu yadaika wa rijlaik wa ahraqaka binarid dunya qabla naril akhirah." Sayyidah Zainab saat itu dia mengatakan, "Ya Khawli, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memotong kedua tanganmu dan memotong kedua kakimu, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala membakarmu dengan api dunia sebelum api akhirat." Mukhtar Al-Thaqafi saat itu dia mengatakan, "Fa wallahi la ujibanna da'wata Zainab at-Tahirah." Demi Allah, aku akan memberikan jawaban dari doa yang dilakukan oleh Sayyidah Zainab. Khawli pun dipotong kedua tangannya, dipotong kedua kakinya, dan kemudian dibakar. Mukhtar Al-Thaqafi. Sedemikian dahsyatnya penderitaan yang dihadapi oleh Sayyidah Zainab. Tidak ada penderitaan sebesar yang dihadapi Sayyidah Zainab. Saudaranya terbunuh, keponakannya terbunuh, keluarganya terbunuh, anaknya dua-duanya terbunuh di padang Karbala. Dan itu dihadapi oleh Sayyidah Zainab yang para nabi sekalipun tak mampu menghadapi semua penderitaan yang sebesar itu. Saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Musa alaihi salatu wassalam, dia menghadapi seorang manusia kejam seperti Fir'aun, berusaha membunuh Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Tetapi sekejam-kejamnya Fir'aun, ketika kemudian Nabi Musa alaihi salatu wassalam berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah menurunkan azab kepada Fir'aun, Nabi Musa dalam perjalanan melarikan diri dari kejaran Fir'aun sampai kemudian ke Laut Merah. Semua sahabat-sahabat Nabi Musa, pengikut Nabi Musa mengatakan, "Inna lamudrakun." Kita pasti akan terkejar, kita pasti habis karena pasukan Fir'aun. Saking kejamnya Fir'aun. Fir'aun pernah mengatakan, "Ana rabbukumul a'la, ana rabbukumul a'la." Aku adalah Tuhanmu yang tertinggi. Ketika kemudian Nabi Musa dan pengikut-pengikutnya merasa terancam, Nabi Musa berkata,
Kalla inna ma'i rabbi sayahdin. Sungguh tidak akan terjadi. Mereka tidak akan mengejar kami. Kami punya Tuhan dan Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar. Setiap kesulitan ketika kita berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mukjizat Allah mesti akan memberikan jalan keluar untuk kita semua. Seperti halnya Nabi Musa dan pengikut-pengikutnya sudah sedemikian rupa terkejar, hampir terkejar, Allah menurunkan sebuah perintah agar Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke Laut Merah, dan laut itu kemudian terbelah. Musa dan seluruh pengikutnya terselamatkan, kemudian Fir'aun dengan pengikut-pengikutnya, Haman dan lain sebagainya ditenggelamkan oleh Allah di tengah laut. Orang yang sekejam Fir'aun yang memusuhi Nabi Musa alaihi salatu wassalam itu masih mengakui dan akhirnya mengucapkan tobat, sekalipun tobat itu tidak diterima oleh Allah. Ketika menghadapi kematian, apa kata mereka? Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Itu Fir'aun. Fir'aun ketika ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia mengatakan, aku beriman dengan Tuhannya Musa dan Harun. Fir'aun. Tetapi orang yang memusuhi keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada penyesalan sama sekali. Setelah membunuh Imamul Husain, setelah membunuh keluarga Nabi, tidak ada penyesalan sama sekali. Bahkan sampai mati pun mereka mengakui kekafirannya. Sayyidah Zainab sabar. Fir'aun memusuhi Musa dan itu masih bertobat, meminta agar diselamatkan. Tetapi mereka yang membunuh keluarga Rasulullah, mereka yang membunuh Imamul Husain alaihi salatu wassalam, semuanya adalah orang-orang yang tidak pernah merasa berdosa atas kesalahan-kesalahannya ini, dan tidak pernah menyesali apa yang dia lakukan terhadap keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Sayyidah Zainab sabar atas penderitaan yang dihadapi. Isa alaihi salatu wassalam adalah menghadapi tantangan yang sangat luar biasa dari kaum Bani Israel. Isa alaihi salatu wassalam dikejar oleh Bani Israel, mau dibunuh. Sampai kemanapun dia pergi dikejar. Dan akhirnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam tertangkap oleh mereka. Tetapi apakah kemudian Nabi Isa dibunuh? Tidak. Nabi Isa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diangkat oleh Allah taala ke langit sampai sekarang ini. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di akhir zaman nanti Isa alaihi salatu wassalam akan turun ke bumi dan akan salat di belakangnya Imamul Mahdi alaihi salatu wassalam. Hadis ini ma'ruf dan semua kaum muslimin mengakui kebenarannya. Hatta Wahabi pun mengakui kebenaran hadis ini. Isa alaihi salatu wassalam bukannya terbunuh, walaupun orang Kristen mengatakan dia membunuhnya, tetapi dalam bahasa Al-Quranul Karim Allah mengatakan bal rafa'ahu ilas sama, bal rafa'ahu Allah ilas sama. Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat dan menyelamatkan Isa alaihi salatu wassalam ke langit sampai sekarang ini. Tetapi Sayyidah Zainab ketika dikejar oleh umat Islam, ketika dikejar oleh Bani Umayyah yang mereka mengaku diri mereka adalah Muslim, yang mereka merasa dirinya sebagai pengikut Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak hanya sekedar mengejar, tetapi membunuh mereka, mengejar mereka, dan dijadikan sebagai tawanan yang sangat hina. Tetapi Sayyidah Zainab tetap bersabar. Sayyidah Zainab memiliki kesabaran yang sangat tinggi, dan itu cukup menggambarkan bahwa Sayyidah Zainab adalah manusia agung, manusia yang sangat mulia, perempuan yang layak untuk dijadikan sebagai teladan bagi setiap wanita.
kesabarannya dalam menghadapi berbagai tantangan, kesabarannya dalam menghadapi berbagai musibah dan kesulitan, kesabarannya dalam menghadapi gejolak di ruang di tengah-tengah masyarakat. Saudara sekalian, inilah Sayyidah Zainab. Jadi malam ini kita sedang memperingati kelahiran seorang wanita yang amat agung, yang tertulis di dalam sejarah tetapi tidak pernah diingat oleh sebagian kaum muslimin, atau mereka membacanya tetapi mereka enggan untuk berbicara tentang Sayyidah Zainab, karena itu bisa jadi akan membongkar peristiwa-peristiwa masa lalu. Saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua, dan semoga kita digabungkan bersama pasukan, bersama rombongan Imamul Husain alaihi salatu wassalam, dan juga rombongan Sayyidah Zainab alaiha salatu wassalam. Mudah-mudahan kita diberi rezeki untuk bisa dapat berziarah kepada Sayyidah Zainab yang sedang dikubur di Damaskus, Irak, Suriah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi at-tahirin walhamdulillahi rabbil alamin. Shallu ala Muhammad wa ali Muhammad.